Oke, jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebagai makhluk yang percaya akan Tuhan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Di sini saya akan memimpin doa melalui agama Kristiani dan teman-teman bisa berdoa menurut agama kepercayaan teman-teman masing-masing. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Dari pagi hingga hari ini Kau masih memberikan kami berkat-Mu sehingga kami masih bisa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Ya Bapa, kami akan melaksanakan konseling kelompok. Semoga Engkau selalu memberkati kami supaya apa yang kami keluarkan adalah buah-buah pikiran yang baik sehingga kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, kami tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Bapa, semoga apa yang disampaikan teman-teman hari ini bisa menguatkan, bisa saling melengkapi sehingga kami menjadi orang atau manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Terimalah doa ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Putra Sulungmu. Amin. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah doa secara khusyuk. Jadi teman-teman, sekarang kan kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelumnya itu supaya kita lebih mengerti apa itu konseling kelompok, saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih pengertian dari konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa sih? Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK atau layanan bimbingan konseling yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi ini adalah permasalahan pribadi dipecahkan secara kelompok. Nah, apa tujuan kita melakukan kegiatan ini, teman-teman? Nah, tujuan dari kita melakukan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti agar teman-teman berani berbicara di depan umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Oke, adapun cara pelaksanaan dari konseling kelompok pada hari ini yaitu bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan teman-teman lainnya. Nah, kita melakukan kegiatan ini tanpa ada, maksudnya harus ada asasnya, dasarnya seperti itu. Nah, ada 4 dasar, ada 5 dasar. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana teman-teman pasti tahu ini adalah bersifat rahasia, di mana kita tidak akan membocorkan masalah pribadi teman-teman lainnya di luar dari keanggotaan ini. Nah, asas kekinian itu maksudnya adalah untuk mengemukakan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Maksudnya masalah saat ini, tidak masa yang melampau atau masa yang berlalu. Nah, asas kesukarelaan itu artinya adalah teman-teman dengan sukarela, tanpa ragu-ragu dan tanpa terpaksa untuk memberikan pendapat, menceritakan masalah kepada teman-teman yang lainnya. Nah, asas keterbukaan ini yang paling penting. Teman-teman harus terbuka, masalah apa yang teman-teman ceritakan jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh. Jadi alasan kita berikan upaya nanti atau solusi nanti lebih maksimal lagi. Jadi ceritanya itu full, tanpa ada rekayasa dan tanpa ada paksaan. Nah, asas kenormatifan, maksudnya di sini adalah kita melakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Pasti kita di sini akan bercerita dengan norma-norma yang baik tanpa menyinggung siapapun. Nah, baiklah teman-teman. Oke, jadi semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung seperti yang saya katakan tadi. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap. Oke. Siap, Kak. Oke, baiklah. Sebelumnya itu teman-teman, untuk lebih mengakrabkan kita dan memulai kegiatan kita, di sini saya akan membuat sebuah game buat teman-teman semuanya agar kita lebih fresh lagi untuk melakukan kegiatan ini. Jadi gamenya di sini adalah namanya game mengasah kefokusan. Jadi kalau saya suruh teman-teman tunjuk mata, teman-teman harus tunjuk mata. Oke. Teman-teman kalau saya bilang tunjuk hidung. Dalam hitungan yang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat tanpa ada ragu-ragu seperti itu. Jadi kalau yang ketahuan nanti ada yang tidak tepat menunjukkan apa yang saya arahkan, teman-teman dapat hukuman dari saya, oke? Oke, baik Kakak. Hukuman dari saya nanti ada. Oke, ini namanya game kefokusan, teman-teman harapkan fokus. Saya akan mulai. Oke, fokus. Kalau saya bilang tunjuk ini ya. Tolong nampakkan semua mukanya. Tunjuk
Tunjuk juga ya, ikut ya. Tunjuk mata. Tunjuk hidung. Tunjuk dagu. Jidat. Dagu. Dagu. Oke, jadi Nurul salah. Pindah ke atas. Nurul tidak fokus ya teman-teman. Jadi hukumannya itu Nanti sekalian enggak? enggak apa-apa, satu aja. Jadi hukumannya itu sebutkan Pancasila secara cepat. Jangan lah kita. Oh, slow aja slow. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, gerakan yang dipimpin oleh kebiasaan dalam musyawarah terwakil. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Oke. Oke, baiklah teman-teman. Masuklah kita ke tahap pembahasan. Di sini saya persilahkan kepada teman-teman untuk yang bersedia menceritakan permasalahan pribadinya yang bisa kita bahas secara berkelompok pada hari ini. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengutarakan permasalahan pribadinya. Saya, Eka. Ya, silahkan kepada Mia. Oke, terima kasih. Jadi permasalahan yang baru-baru ini saya alami yaitu saya sering kepikiran gitu kan, atau bisa dengan kata lain overthinking gitu. Jadi setiap malam itu kan saya sebelum tidur itu selalu overthinking gitu kan, bahkan pun bisa sampai nangis gitu saking memikirkan suatu hal yang memang menurut saya tidak penting, tapi entah kapan itu, entah pada saat malam itu memang cocoknya untuk overthinking gitu, karena suasananya juga mendukung gitu kan. Jadi itu sih permasalahan saya selalu sering overthinking gitu, dan mengakibatkan kepada mental saya menjadi agak-agak lemah lah gitu, agak down gitu. Itu saja. Oke, jadi bisa saya simpulkan permasalahan yang harus kita bahas kali ini adalah tentang overthinking. Nah, kalau boleh saya tahu, Mia overthinkingnya paling sering tentang apa? Misalnya gini, kita kan setelah melakukan kegiatan satu hari gitu kan, misalnya aku ada buat kesalahan gitu sama orang lain. Nah, aku pas di saat itu aku merasa aku nggak salah gitu, tapi udah malamnya aku mikir gini, ini bener nggak ya? Ini aku tadi salah nggak? Bener nggak gitu? Akhirnya jadi kepikiran terus, akhirnya yang membuat saya tidak tidur. Akhirnya ya udah, besoknya saya berusaha untuk menurunkan ego saya, dan saya mencoba minta maaf, walaupun sebelumnya itu pada siang hari itu ataupun pagi gitu kan, saya nggak merasa bersalah gitu, karena apa yang saya pikirkan itu ya yang saya lakukan itu yang benar gitu kan. Tapi tak kenapa pas saat malam itu kayak saya, tadi aku ini bener nggak yang ngelakuin ini gitu. Berarti lebih ke kegiatan sehari-hari. Yes. Oke, baiklah, saya sudah paham apa permasalahan dari Mia. Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang ingin lebih tahu tentang latar belakang atau lebih detail lagi permasalahan dari Mia. Saya persilakan kepada yang ingin bertanya. Saya Hugo. Kepada Lutfi, saya persilakan. Maaf, nama saya Isko. Iya, Isko. Isko namanya Lutfi. saja. Isko Lutfi. Baik, nama saya Isko Dadang. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada yang bermasalah, yaitu dengan nama saudari Mia ya. Itu overthinking itu dimulai dari kamu usia berapa gitu? Misalnya SMP atau pas SMK, pas saat SMK ini atau gimana? SMP. Di SMP itu saya masa-masa suramnya lah gitu kan. Saya kayak di SMP itu selalu dikucilkan, bisa dibilang dikata-katain lah, dibully gitu kan, tapi nggak sampai dibully yang kali gitu. Dari situ saya insecure gitu kan, saya tidak pede dengan diri saya sendiri, dan setiap saya ngomong, setiap saya berpendapat ataupun setiap saya lakukan suatu hal gitu, saya berpikir langsung itu kayak, ini tadi aku salah nggak ya, ini aku gini ya gitu. Walaupun saya tipe orang yang emosi ya, yang cepat segala macam, tapi nanti ada saatnya itu saya memikirkan, benar nggak tadi dia sakit hati nggak sama ucapan gitu. Jadi itulah perkara SMP. Dari sini terus saya sampai sekarang ini masih sering overthinking gitu. Itu SMP kelas berapa? Kelas 2, kelas 1 saya masih masih menikmati masa SMP saya karena masih baru gitu kan, masih baru masuk. Kelas 2 saya sudah kayak rasa kayak udah tertekan lah gitu. Terima kasih saudari Mia. Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Saya Hugo. Ya, saya berikan kesempatan. Oh, baik, nama saya Hugo Leon, terminologi. Di sini saya ingin menyampaikan, mau bertanya kepada saudari Mia mengenai kronologisnya kan. Jadi saya ingin bertanya kepada Mia, tadi kan udah ditanya tentang sejak kapan.
sekarang saya ingin bertanya kepada Mia, contohnya itu yang buat sampai kepikiran kali itu kayak mana itu sampai ada sempat berhari-hari kepikiran sama satu problem nanti gitu. Ada. Coba kasih contohnya yang real ya, real. Gini, saya kan tipe orang yang emosian gitu kan, emosian dan juga cepat-cepat seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika saya menanggapi seseorang dan saya lagi bad mood gitu, lagi tidak suasana hati saya lagi nggak enak lagi gitu kan, karena ada masalah lain lah gitu, masalah keluarga atau masalah apa gitu. Jadi kayak saya kalau menanggapi seseorang gitu kan, mau itu nanti spontan kayak ngebentak dan juga kayak kasar gitu, tapi itu tidak saya rancangkan dari saya sendiri, tidak direncanakan, itu hanya spontanitas saja seperti itu kan gitu. Jadi saya berpikir gini, aduh ini kayak apa ya, aku salah nggak ya, kayak ya aku kasar kali nggak ya gitu, kayak sampai bisa aku berpikir ke hari-hari. Dan juga kemarin nih ya ada pembagian kelompok gitu kan di kelas kami gitu kan. Jadi ada yang komen, saya nggak mau sini gini. Itu paling kayak apa ya, sampai 2 hari itu saya pikirkan, nggak 2 hari sih, sehari semalam itu saya pikirkan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk minta maaf, daripada berantem, daripada apa, mending saya yang menurunkan ego, saya minta maaf kepada orang tersebut. Ya udah, mulai dari situ saya jadi kayak udah lega gitu, karena kayak situ saya lagi capek gitu kan, lagi banyak tugas, dan dia kayak nggak terima gitu, aturannya kok udah dibuat kelompok ya udah gitu kan gitu, tapi dia bilang si ini dia nggak bisa, dia kurang pandai, dia nggak mau gini. Jadi dia berpikir gitu kalau kelompok itu ya udah harus disatukan sama orang yang memang bisa, yang pintar-pintar semua, kan nggak boleh kayak gitu, kita harus sama rata gitu kan. Dan itu saya membuat dia kayak asli, dari situ saya emosi, saya kata-katain lah, saya luapkan emosi saya, dan ya pada akhirnya saya merasa bersalah juga gitu, walaupun dia juga salah gitu menurut saya. Itu saja sih, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Mia dan juga Hugo yang sudah saling berbicara. Apakah teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, berikan kepada Tapasya. Perkenalkan, nama saya Tapasya Oktaviani. Oke. Jadi saya ingin bertanya. Jadi kan tadi Mia bilang kalau yang membuat overthinking itu suasana. Jadi suasana seperti apa yang membuat Mia itu overthinking? Terima kasih. Bukan suasana, lebih ke tindakan saya. Iya. Lebih ke tindakan. Kalau misalnya itu suasana hati saya sedang tidak baik gitu, akhirnya berdampak kepada orang-orang yang berbicara kepada saya ataupun yang sedang komunikasi dengan saya lah gitu kan. Suasananya kayak yang apa ya, itu kan tadi seperti yang saya lagi bad mood gitu kan, sementara ada nih orang yang selalu mancing emosi gitu kan, kayak selalu cari masalah lah gitu kan, padahal kayak lagi nggak mood gitu. Udah pada akhirnya ya terlontar gitu kata-kata yang memang tidak seharusnya diucapkan gitu kan, tapi ya dibalik itu semua pasti tahu lah orang itu gimana aku sebenarnya itu. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman. Oke, baiklah, selanjutnya dari permasalahan yang sudah teman-teman dengar dari Mia, solusi apa nih yang bisa teman-teman berikan kepada Mia agar dia bisa mengatasi masalahnya yang overthinking itu? Ada yang memberikan solusi? Hugo. Ya, berikan pendapat ke kesempatan kepada Hugo. Oke, saya Hugo Leon Terminologi ingin memberikan solusi atau upaya untuk permasalahan overthinkingnya Mia ya. Oke, menurut saya sih overthinking selalu banyak kepikiran tentang suatu hal ya. Jadi saran saya tuh kita boleh kepikiran, tapi over jangan. Caranya untuk menguranginya itu ya dengan membiasakan diri agar nggak over. Caranya itu kayak mana ya? Gimana bilangnya? Ini over ini karena udah kebiasaan jadi berkelanjutan ya kan. Jadi kalau mengubahnya itu memang harus prosesnya agak panjang gitu. Mulai dari niat aja loh, niat. Karena semua itu dari niat ya kan. Niat ya kan, baru kalau misalnya sebelum berkata nggak terlalu pikirkan pun nggak apa-apa lah, pokoknya jaga intonasi aja gitu. Karena kan tadi kayak seperti yang dibilang Mia tadi kan, kadang ngomong karena suasananya lagi bad mood ya kan, jadi terucapnya itu spontan, kadang bisa nada tinggi atau apa. Jadi saran saya agar intonasinya itu lebih rendah lagi. Saya terima kasih. Oke, terima kasih kepada Hugo. Kepada teman-teman yang lain ada yang memberikan solusi terkait dengan permasalahan Mia tentang overthinking ini?
ada. Saya pegang. Saya silakan kepada Rizko. Rizko? Oke, jadi saya akan memberikan solusi kepada dirinya sama seperti yang dibilang saudara Hugo. Kita boleh berpikiran, cuman jangan over. Ya udah, kepikiran ya udah sebatas gitu aja. Habis itu gak usah berlarut-larut kali sih. Cuman karena udah terbiasa seperti itu, saya harap saya kasih solusi yaitu kayak apa ya, sharing terhadap orang gitu, kayak curhat gitu ke sahabat atau kemana gitu, biar ataupun ke orang tua ataupun ke Tuhan kan kita punya semua sih sebenarnya. Kalau kita udah ceritakan kayak ke orang tua, sahabat atau sahabat yang terpercaya ya, sahabat atau Tuhan, itu kayak insya Allah kayaknya cuma gak bakalan sampai over lah. Karena kan kalau saya nih tipenya ya, kalau saya ini tipe orangnya yang kayak misalnya ada suatu masalah itu, saya maunya kayak diceritakan terus gitu, langsung dibuang terus, diceritakan terus, nggak pada pendam-pendam sampai kepikiran sendiri untuk orang tahu gitu kan. Makanya itu kalau saran saya itulah, cerita kepada sahabat, orang tua maupun kepada Tuhan kita sendiri gitu ya. Tapi saya pribadi ya, saya kurang apa ya, kalau punya masalah yang mending saya pendam sendiri gitu, karena kalau cerita ke orang pun ya untuk apa juga orang itu tahu gitu, jadi akhirnya dia nanti ikut merasakan gitu, mending gak usah gitu kan, mending ya udah cukup aku aja yang menendam gitu. Kalaupun seperti itu gak usah. Bentar, terkadang pun ada orang yang udah kita mau cerita malah dia yang bikin malah emosi gitu, jadi kayak mending gak usah gitu, udah pendam aja sendiri. Kalau seperti itu, kalau misalnya nggak bisa kan sama sahabat kan masih ada orang tua, punya orang tua kan, punya orang tua kan. Punya lah. Nah, ya udah, ceritakan sama orang tua, ya sama Tuhan. Setiap minggu ke gereja kan, ceritain di situ semua, berdoa kita. Saya lebih ikut berdoa sih. Nah, benar, seperti itulah. Bagus kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa cerita ke orang lain, ya udah, solusinya ya orang tua dan Tuhan. Nah, itu aja sih. Kalau sudah ada cerita sama orang tua kan tempat kita, keluh kesah kita, senang kita, semua kan di situ, ya kan? Makanya itu, karena ya kita anggaplah orang tua gini sebagai sahabat kita sendiri gitu. Dia cerita lah ya kan. Dia cerita lah, janganlah sampai kepikiran gitu, kesian lah kan, sebagai teman kamu kan. Teman. Kamu juga Saya udah menganggap teman sih, karena perkumpulan kita hari ini kan, saya udah menganggap teman gitu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusi. Kalau dari saya pribadi sih, menurut saya overthinking itu nggak selalu salah. Overthinking itu artinya kita rendah hati. Tadi kan kasusnya teman kita ini Mia, dia melakukan suatu tindakan satu hari itu dan dia merasa, aku salah nggak ya tadi? Aku nyakitin hatinya nggak ya? Berarti kita sadar, oh kita salah. Berarti ada kerendahan hati. Tapi coba kita jual kasar sama orang dan kita nggak ada perasaan bersalah, berarti memang kita tinggi hati. Dampak positifnya itu berarti kita memang masih punya hati, makanya masih berfungsi. Nah, buruknya itu kalau namanya udah over, udah terlalu berlebihan, dampaknya itu lebih ke kalau tiap malam, apalagi kalau kita nggak ada kawan tidur atau nggak ada saudara kita, itu lebih berdampak. Apalagi kita sendiri. Nah, kalau kita sudah sendiri, ditambah lagi malam, redup, pasti yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif. Solusi yang bisa mungkin saya berikan kepada teman kita adalah ketika suatu waktu overthinking itu bisa datang, cari kesibukan yang sibuknya ini bisa membuat kita tidak lagi terpikir seperti yang dikatakan oleh Hugo tadi, Rizko tadi, bisa mungkin cerita ke Tuhan. Mungkin orang tua kita masih ada yang segan, ada beberapa orang yang segan cerita ke orang tua. Tapi kalau sudah ke Tuhan, ya kita yang ngomong sendiri di dalam kamar itu, Tuhan aku tadi merasa salah, aku salah nggak ya kalau gini. Cerita ke Tuhan, pasti setelah kita cerita akan ada rasa lebih plong, lebih enak dibanding yang sebelumnya. Betul, seperti itu sih teman-teman. Dari solusi saya. Baiklah, setelah kita tahu apa permasalahan dari teman kita Mia, apa solusinya. Nah, dari permasalahan ini suatu waktu teman-teman juga pasti akan overthinking. Apa nih komitmen dari teman-teman semuanya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ada yang memberikan komitmen? Ya, saya berikan kepada Isko. Baik, saya akan memberikan komitmen.
seperti solusi saya tadi yang saya sampaikan kepada saudari Mia, itu mendekatkan diri terhadap Tuhan sih, karena itu kayak menurut saya jalan yang paling ampuh. Emang nggak langsung dikasih lah sama dia, ada prosesnya, cuman pasti bakal dikasihnya itu yang lebih baik dari yang sebelumnya lah, dari hari sebelumnya. Pokoknya intinya Tuhan itulah jalan yang paling lah menurut saya, paling cocok lah untuk masalah overthinking nih, karena kan nggak ada, misalnya apalagi tipe orang yang suka memendam sendiri, itu tipe yang memendam sendiri itu sulit sih sebenarnya, sulit siang gitu, orang siang gitu. Jangan kasihan. Makanya dari itu itulah curhat ke Tuhan, itu paling pokok. Oke, baik, terima kasih atas komitmennya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin berkomitmen lagi? Silakan kepada Asep dulu. Asep Kang Dadang. Oke, nah komitmen saya, Perkenalkan. perkenalkan nama saya Asep Dadang. Saya ingin mengucapkan komitmen. Jadi komitmen saya tidak akan pernah berpikir overthinking ya. Boleh sih berpikir, tapi nggak boleh terlalu over kali, terlalu berlebihan gitu. Karena yang berlebihan itu nggak baik ya. Kecuali saya yang berlebihan baru baik. Terima kasih. Berlebihan juga baik. Itu saja, terima kasih. Saya Oke, Asep baik. Dadang. Terima kasih atas komitmennya. Bagaimana dengan Hugo. Hugo? Oh iya. Perkenalkan saya Hugo Leon, terminologi. Di sini saya ingin menyampaikan komitmen saya. Saya akan coba lebih gimana ya, nggak over. Saya kan kalau memang nggak over sih, tapi semisal nanti over, kalau saya sendiri solusi saya memang hampir mirip ya kan, seperti ini ya kan, Mia ya kan, bahwasannya saya kalau ada masalah memang lebih sering selagi saya diri saya pribadi ya, selagi masalah itu masih bisa saya atasi, ngapain cerita sama orang gitu kan. Jadi kalau saya sampai kepikiran kayak gitu mungkin nanti kayak kan, saya tipikalnya kalau udah apa ya udah, kalau misalnya udah pening ya kan, refresh kan, nonton anime apa kayak gitu ya kan. Jadi saya akan lebih menjauhi yang overthinking itulah. Memang overthinking itu bukan suatu yang apa, tapi takutnya ke beban, jadinya beban pikiran ya kan. Udah itu saja. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin berkomitmen lagi? Sudah, sepertinya sudah. Oke, sepertinya Mewakilkan sudah. semuanya. Bagaimana dengan yang sedang memiliki masalah? Apakah ada komitmen yang ingin disampaikan? Oke, jadi dari teman-teman sekalian sudah menyampaikan komitmennya gitu kan, dan juga menyampaikan upaya pun solusi gitu kan. Jadi saya dapat menggawi wawasan saya atau pikiran saya gitu untuk tidak terlalu berlebihan dalam berpikir. Berpikir boleh, seperti yang dikatakan Asep tadi, berpikir boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu, karena segala sesuatu berlebihan itu tidak baik gitu kan. Jadi oke, kedepannya saya akan coba untuk tidak overthinking lagi, dan saya juga akan coba menjaga sikap ataupun intonasi seperti yang dibilang Hugo tadi, dan juga saya lebih lebih baiklah kedepannya lagi terhadap sama terhadap teman lah khususnya. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomitmen dan memberikan pendapat. Baiklah, saya ingin mengetahui nih, apa kesan, pesan, dan harapan teman-teman setelah kita melakukan kegiatan pada hari ini? Ada yang ingin memberikan kesan, pesan? Ya, saya berikan kesempatan kepada Isko. Terima kasih PK, nama saya Isko. Nama saya Isko. Saya akan kesan saya ya pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini, senang sih, karena ya overthinking bukan hanya dialamin saudari Mia aja, tapi orang lain juga ada lah, cuman nggak beberapa sih menurut saya. Kesan saya senang. Terus pesan saya pada kegiatan hari ini, berpikirlah pada sesuatu, tapi jangan sampai larut, sampai kita nggak bisa tidur sampai jam-jam 3 malam baru tidur. Itu namanya udah gawat kali, namanya tuh terlalu kali itu namanya. Makanya untuk itu pesan saya, janganlah terlalu berpikir kali, karena itu bisa jadi beban untuk kita. Karena bisa juga, karena setan kita tuh bisa Berkurang. rusak lah kesehatan kita kan, karena kan
kalau misalnya overthinkingnya malam-malam gitu kan berkadang terlalu berlarut juga. Saya untuk teman saya yang bernama Mia ini, semoga kamu bisa melewati permasalahan itu dengan baik dan meninggalkan permasalahan itu dengan baik, dengan mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, terima kasih atas pesan dan pesannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pesan-pesan lagi? Ya, berikan kepada Hugo. Baik, nama saya Hugo Leon, terminologi. Di sini saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya. Pesan saya sangat senang, yang mana kita di sini sharing untuk membantu permasalahan, contohnya Mia tadi ini. Jadi setelah mendapatkan solusi dan pembahasan ini tadi, ini dapat membuat saya lebih bahagia, wawasan luas ya kan. Jadi pesan saya seperti yang dibilang tadi oleh Isko, bahwasanya berpikir boleh tapi jangan over, nanti kena mental kan nggak lucu ya kan. Jadi intinya berpikirlah secukupnya, jangan terlalu, gitu saja. Iya, berpikir positif. Oke, baik, terima kasih. Seperti tidak ada lagi yang memberikan pesan dan pesan. Oke, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya teman-teman bisa isi BNB 3 untuk lebih mencurahkan apa yang teman-teman rasakan pada hari ini, pada kegiatan ini, mulai dari tanggung jawab apa yang teman-teman harus miliki dan apa yang teman-teman lakukan untuk ke depannya lagi. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama non-Kristen bisa menurut agamanya. Saya akan pimpin dari agama Kristen, berdoa dimulai. Ya Bapak, terima kasih pada hari ini Engkau telah melancarkan kegiatan kami pada saat ini. Semoga apa yang sudah kami bahas, mulai dari permasalahan teman-teman kami semuanya, semoga jadi pelajaran juga bagi kami yang mungkin nanti kami akan mengalami hal yang sama, tapi kami sudah terlatih dengan pengalaman-pengalaman mereka dan solusi-solusi yang sangat bagus yang mereka keluarkan dari pendapat mereka. Ya Bapak, kami masih banyak proses untuk menjadi manusia yang baik ke depannya. Semoga kerikil-kerikil yang ada di depan bisa kami lampaui dengan baik tanpa ada tantangan ataupun rintangan yang membuat kami jatuh. Ya Bapak, kami adalah manusia yang berdosa, kami sering melakukan kesalahan. Semoga Engkau selalu mengampuni kami seperti kami juga mau rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih atas hari ini, terima kasih atas hari-hari sebelumnya. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Putra Tunggal. Amin. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, supaya kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang hebat secara mental dan emosi, marilah kita mendengarkan sebuah lagu yang akan diputar oleh teman kita, Tapasya. Silakan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa patahkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita.
pimpinannya.